Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar di topik mata ajar keperawatan medikal bedah dengan kajian evakuasi dan stabilisasi korban bencana. Kalau melihat gambar dan fenomena seperti tertera dalam gambar ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan perawat dalam melakukan penanganan atau evakuasi korban di kondisi bencana seperti ini, seperti bencana alam, dan beberapa kondisi lain di ranah keperawatan gawat darurat. Secara umum, pengertian evakuasi adalah usaha untuk memindahkan korban dari tempat yang berbahaya ke tempat yang aman untuk dilakukan tindakan. Ada beberapa hal yang perlu dinilai pada saat bencana, yaitu korban dan kondisi lokasi pada saat kejadian. Kita perlu melindungi diri kita sendiri sebagai perawat, ya, terkait dengan tindakan yang akan kita lakukan. Ya, jadi jangan sampai kalau kita mau menolong itu justru akan membahayakan diri kita sendiri. Misal ada korban di tengah gedung yang sedang akan mau runtuh atau korban itu berada di jalur lalu lintas yang sangat ramai. Jadi alangkah baiknya kita amankan korban dulu supaya akan terjadi kondisi di mana aman pasien, aman diri, dan aman lingkungan. Ya. Kemudian nilai apakah lokasi ini aman untuk menolong dan untuk korban. Kemudian bagaimana mekanisme cedera tersebut bisa terjadi. Ini penting untuk melakukan penanganan lebih lanjut dan reassessment. Kemudian berapakah jumlah pasien? Kemudian yang berikutnya adalah adakah kebutuhan khusus, terutama di sini alat ya, misalnya pada banyak korban yang tertimpa di runtuhan gedung ya, kita mungkin perlu beberapa alat berat untuk mengevakuasi, atau mungkin korban longsor di mana para korban masih tertimbun oleh tanah. Di sini mungkin kita sebagai penolong atau regu penyelamat perlu beberapa alat ya untuk membantu pada saat proses evakuasi. Kemudian prinsip transport pasien atau memindahkan pasien dari tempat kejadian ke unit yang dituju, pastikan bahwasannya pasien harus dalam kondisi stabil. Ya, jangan sampai pada saat kita memindahkan pasien justru ini mengakibatkan perburukan kondisi. Ya, perlu juga beberapa kesiapan, termasuk di sini petugas ambulan. Harapannya selama merujuk harus memperhatikan layanan optimal serta memperhatikan bagaimana kepatenan daripada airway, breathing, dan circulation. Tujuan akhirnya adalah berupaya menghindari kematian dan kecacatan ya pada saat kondisi darurat tersebut. Kemudian dalam memindahkan pasien atau mentransport pasien ya bisa dikategorikan dalam pemindahan dengan kondisi emergensi dan pemindahan dengan kondisi non emergensi. Ya, pemindahan atau evakuasi pasien dalam kondisi emergensi di sini adalah satu kondisi di mana kalau korban ini tidak dipindahkan, ya jelas ini akan membahayakan. Ya, atau pada saat kejadian di lokasi tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan resusitasi jantung paru ataupun manajemen airway, breathing, dan circulation. Kemudian untuk kondisi pemindahan atau evakuasi non emergensi biasanya di sini dilakukan pada korban yang sadar ya, sudah dilakukan penilaian dan penanganan pada airway, breathing, dan circulation, fungsi jantung parunya stabil, tidak ada cedera ya, terutama di daerah leher dan tulang belakang. Kalaupun ada, biasanya sudah dilakukan imobilisasi dan pemasangan bidai. Ya. Kemudian perlu beberapa tindakan lanjut untuk ditransport ke rumah sakit dan juga biasanya bisa didasarkan pada permintaan pasien itu sendiri. Kemudian ada beberapa langkah-langkah untuk mencegah cedera saat kita memindahkan atau mentransport pasien. Yang pertama
pastikan posisi atau gesture ataupun body alignment kita berada pada posisi kaki yang mantap ya. Jadi gunakan kaki ya, jangan punggung sebagai tumpuan dengan posisi tegak dan lutut yang tertekuk. Kemudian jangan berputar ya. Kemudian jika mengangkat dengan satu tangan ya, pastikan posisinya tetap, jadi enggak tangannya bergantian ya, jadi tetap dalam satu posisi ya. Kemudian pertahankan agar beban pasien itu ke tubuh, jadi bukan bertumbuh ke tangan tapi ke pusat tubuh kita ya. Kemudian saat menaiki tangga pastikan ini condong ke depan ya. Jadi prinsip ini didasarkan pada posisi body alignment atau body mekanik dari kita supaya tetap pada posisi yang stabil dan menghindari area yang cedera. Nah, ini adalah gambar bagaimana memindahkan pasien ya. Ini kalau pasiennya ada di posisi lantai yang sifatnya datar ya, ini bisa kita tarik ya. Lengan daerah baju ya, di daerah bahunya atau mungkin di daerah ketiak nih seperti ini bisa kita tarik ya. Tapi ingat ya, ini dalam kondisi tanahnya datar atau lantainya datar. Oke. Ini dengan menarik kaki, yang jelas kalau diposisikan seperti ini kakinya tidak cedera, tidak patah ya, tidak ada luka ya, yang memungkinkan kita bisa melakukan prosedur ini. Nah, atau pasiennya kita posisikan seperti ini dengan spray ya, kemudian kita buntal atasnya, kemudian kita tarik kayak seperti pocong ya di sini ya, tapi tidak diselimuti semuanya, ujung daripada lakernya saja yang diganti, ditarik. Nah, ini namanya incline run. Jadi kalau kondisi ini jelas pasiennya nggak trauma nih, yang bisa dari belakang kemudian kita seret seperti ini. Namanya incline run ya. Yang berikutnya seperti ini ya, jelas ya. Kalau kondisi multiple trauma tidak bisa ya. Ini namanya fire factor drive ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya ini juga bisa nih dengan satu penolong seperti ini ya. Juga bisa digendong seperti ini. Oke. Ini juga bisa dengan menggunakan bagian punggung ya, namanya pec strap seperti ini. Atau seperti ini. Ya, yang jelas kalau begini jelas posisi penolongnya lebih besar daripada posisi yang ditolong. Kalau nggak bisa kemudian menggendong ya di daerah punggung seperti ini juga bisa ya. Ini kalau memapah dengan dua penolong bisa dengan cara seperti ini. Oke. Ini kalau dengan 3 penolong seperti kita mau memindahkan pasien ya, misalnya dari tempat tidur ke berangkar atau dari berangkar atau ke tempat tidur, ini sering kita lakukan. Ini kalau kita lihat posisinya sama, kuda-kudanya sama, ngangkatnya juga sama. Jadi harus ada komando dan harus dalam satu kali hitungan. Kalau tidak biasanya punggung bisa cedera. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke stabilisasi ya. Stabilisasi ini biasanya hampir mirip dengan imobilisasi, di mana kita mengimmobil ya, mempertahankan supaya anggota gerak yang mengalami cedera itu tidak mengalami pergerakan ya, biasanya dengan beberapa alat bantu ya. Dan yang berikutnya adalah nanti akan digambarkan beberapa cara alat bantu evakuasi. Ini contoh kalau di leher ya, kita sering sebut dengan nama cervical collar ya, ini untuk mengimobilisasi daerah leher. Kemudian ini ada cervical collar ya, dan spine board ya untuk tulang belakang kalau pada posisi berdiri caranya seperti ini. Kemudian ini ada yang namanya full body spring ya. Jadi untuk mentransfer pasien sama seperti selimut, ini kita pasang restrain penahan supaya pasien ini tidak bergerak atau potensial injury. Jadi seperti selimut nih, kalau berdiri posisinya seperti ini kalau mengangkat gambarannya seperti ini. Jadi namanya full body spring. Dan ini alat-alat untuk evakuasi ya. Ini ada namanya ambulance stretcher ya. Jadi untuk mentransport dari ambulan ya. Bisa juga dengan posisi
polar ataupun semi-polar. Nah, ini kalau evakuasi dengan menggunakan pesawat ya, biasanya untuk korban-korban yang di puncak gunung, di tengah laut, ya bisa menggunakan tandu spanboard. Ya. Ini namanya long spanboard, ya. Biasanya ini digunakan pada kasus dengan multiple trauma, ya. Ini namanya scoop stretcher, jadi bisa dilepas seperti ini. Ya, ini juga bisa digunakan untuk evakuasi korban apabila sulit untuk dimiringkan. Jadi kanan dan kiri bisa dilepas kemudian dipasang di sisi tubuh pasien yang mau dievakuasi. Nah, ini contohnya tadi penggunaan long spanboard ya. Jadi bisa dilakukan imobilisasi di daerah kepala ya, di daerah dada ya, kaki ya, seperti ini mulai dari paha atas sampai dengan kaki bagian bawah. Oke, kemudian ini kalau darurat bisa buat tandu ya, seperti ini kurang lebih gambarannya. Ini adalah tandu darurat juga. Kalau nggak ada tandu mungkin bisa menggunakan kursi ya, apapun ya. Ini gimana cara membawa pasien ya, harus satu arah, satu komando dari posisi duduk dan posisi berdiri. Ini diamankan. Bakal pasiennya nggak bakal ya. Ini kalau helm ya, jadi perlu 2 penolong minimal, satu memegang daerah leher ya seperti ini dan satu untuk membuka helm ya. Kemudian ini transport pasien kalau kita ke mana namanya sudah mulai cukup canggih ya, ini sudah stabil, kemudian akan ditransport dengan menggunakan helikopter. Oke, ini alat juga kita sering sebut dengan KED atau Kinetic Extraction Device ya, atau body split ya. Ini aman ini untuk mengamankan daerah leher. Nih daerah lehernya seperti ini, nih daerah spine ya, untuk menyangga ya. Ini untuk dewasa dan ini untuk anak. Oke. Nih kita butuh tes emergensi yang isinya macam-macam, yang biasanya hubungannya dengan alat-alat kedaruratan ya. Ini alat-alat P3K dan tadi merupakan beberapa hal terkait dengan bagaimana melakukan evakuasi dan stabilisasi pada pasien dari tempat bencana ya, akan dirujuk ke tempat penanganan untuk mendapatkan penanganan ataupun dirujuk ke rantai rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut ya. Mudah-mudahan materi tadi bermanfaat untuk Ananda sekalian. Lebih dan kurangnya Bu Dewi mohon maaf. Bu Dewi akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.